Halo semua. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang mengapa mempelajari statistika, apa itu statistik atau statistika, mengapa di semua jurusan ataupun bidang keilmuan selalu belajar tentang statistik. Statistik untuk kesehatan, statistik untuk pendidikan, statistik untuk sosial, statistik untuk sains, dan apapun yang mengenai tentang keilmuan dunia akademik ada hubungannya dengan membuat keputusan. Maka kita tidak akan lepas dari yang namanya statistika. Sekarang sudah banyak software-software yang membantu kita untuk menganalisis data. Namun basicnya, dasarnya yang kita gunakan tetaplah ilmu statistika. Karena tanpa mengerti dasar-dasar ilmu statistika, maka tools yang kita gunakan, software yang kita gunakan akan sulit juga dimengerti karena kita tidak paham dengan dasarnya. Jadi sama kayak kalkulator, mungkin memang kalkulator memudahkan kita untuk menghitung. Tapi jika kita tidak tahu dasar-dasar matematika yang standar, dasar-dasar matematika yang sangat basic sekali, maka akan sulit juga untuk kita menggunakan kalkulator. Contohnya, kita tidak tahu tentang hubungan matematis ya, antara tambah, kurang, pangkat, bahagi, kali, mana yang harus didahulukan. Ketika kita tidak tahu dasar-dasar itu, dan ketika kita menggunakan kalkulator, maka hasilnya nanti akan juga salah gitu. Nah, kita harus paham dulu dengan dasar-dasar statistik. Jadi kita mulai dengan mengetahui apa itu yang dimaksud dengan statistika, apa definisinya, apa manfaatnya. Nah, kalau statistik itu adalah angka yang digunakan untuk mengkomunikasikan suatu informasi. Jadi, statistik itu adalah datanya, sedangkan statistika itu adalah cara bagaimana mendapatkan data, bagaimana mengelola data, dan bagaimana mempresentasikan data tersebut. Jadi, contoh dari statistik itu adalah seperti 1. Tingkat inflasi 2%. Nah, itu adalah hasil dari statistika yang disebut dengan statistik tentang inflasi. Lalu yang kedua, nilai rata-rata Anda itu 3,7. Nah, itu adalah statistiknya, datanya. Kemudian harga sedan Tesla Model S baru sekitar $78.220. Nah, jadi itu adalah contoh dari statistik. Sedangkan statistika adalah cara mengumpulkannya, kemudian mengelolanya, menyajikannya, kemudian menganalisis, lalu menafsirkan data statistik tadi untuk membantu kita dalam mengambil keputusan yang lebih efektif. Ingat ya, ada kata-kata efektif di sini. Efektif itu berkaitan dengan tepat sasaran. Ya, jadi jangan sampai keputusan yang diambil itu tidak akurat, tidak tepat, tidak valid. Karena kita salah melakukan analisis terhadap data yang kita kumpulkan. Mengapa belajar statistik itu penting? Nah, mari kita lihat di sini ada sebuah data. Data never sleep. Kita melihat berbagai macam informasi yang ada di internet ya. Itu ada Facebook, Instagram, Twitter, Google, YouTube, dan masih banyak lagi. Ini data yang tidak pernah tidur. Intinya adalah data itu ada di mana-mana. Nah, kenapa kita perlu belajar statistik? Secara manfaat umum yang pertama adalah 1. Data dikumpulkan di mana-mana dan membutuhkan pengetahuan statistik untuk membuat informasi yang bermanfaat. Lalu yang kedua, teknik-teknik itu digunakan untuk membuat profesional dan keputusan pribadi. Lalu yang ketiga, apapun karir Anda akan membutuhkan pengetahuan statistik untuk memahami dunia dan menjadi fasih dalam karir Anda. Sebuah pemahaman tentang statistik dan metode statistik akan membantu Anda membuatnya lebih efektif, baik itu keputusan pribadi maupun keputusan profesional. Nah, contohnya begini, barangkali mungkin kita tidak sadar bahwa sebenarnya sehari-hari kita selalu bertemu dengan statistik. Contohnya di dalam rumah tangga, ketika Anda paham, oh ternyata bulan ini pengeluaran saya sekian, pengeluaran saya bulan ini banyak dialokasikan untuk jajan. Oh ternyata kebutuhan saya ternyata cuma sekian, tapi kenapa uang saya habis terus ya? Oh ternyata saya lebih banyak nongkrong-nongkrong di kafe. Nah itu salah satu bentuk kebutuhan statistik dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi bagaimana kita ingin mengontrol pengeluaran kita sehari-hari? Ya kita catat berbagai macam pengeluaran dan pemasukan.
Lalu kita lihat pengeluaran kita rata-rata per bulan berapa, terus yang paling banyak kita keluarkan untuk apa, yang paling sedikit apa. Nah, dari situ kita akan dapat mengambil keputusan yang tepat. Seharusnya saya bisa nih menghemat dengan cara mengurangi pengeluaran saya di duduk-duduk di kafe yang nggak terlalu penting. Dan dana ini bisa saya alokasikan untuk kebutuhan lain. Itu salah satu contohnya. Nah, kemudian mungkin Anda juga sering bermain game online yang sedang hits ya. Jadi, e-sport adalah sebuah tren di kalangan anak muda. Jika Anda sering bermain game online, maka Anda akan familiar dengan namanya data, dengan statistik. Setiap Anda main, baik itu Mobile Legends, PUBG, ataupun Free Fire, pasti akan ditampilkan statistik data dari roleplay yang Anda pilih. Pasti Anda akan lihat kalkulasi angka-angka. Dari angka tersebut Anda akan memutuskan, oh saya bagusnya pakai ini, saya akan beli ini, saya akan pick senjata atau hero ini, atau apapun yang mungkin Anda lebih mengerti dalam dunia game. Begitu juga dengan dunia main bola, sepak bola, baseball, dan segala macam. Statistik adalah sebuah ilmu yang sangat membantu si manajer ataupun si pengambil keputusan untuk memilih alternatif kebijakan terbaik yang akan meminimalisir baik itu dari segi anggaran, waktu, energi, dan semuanya bisa diatasi dengan cara yang lebih efektif dan efisien dengan data-data statistik yang ada. Nah, mari kita lihat dari film Moneyball. Ini adalah sebuah kisah nyata yang diangkat dari sebuah American football, di mana dengan model statistik yang digunakannya, timnya bisa menghemat anggaran, dan tim itu bisa menang 20 kali berturut-turut melawan football club yang memiliki anggaran yang jauh lebih besar karena dia menggunakan ilmu statistik. Nah, jadi itu adalah salah satu kegunaan dari ilmu statistik. Kita tahu bagaimana cara memprediksi, kita tahu bagaimana cara menentukan pilihannya efektif pada keputusan kita, baik itu dalam dunia profesional ataupun dalam keputusan kita sehari-hari. Tadi kita telah belajar tentang kebutuhan umumnya, manfaat umum, sekarang manfaat khusus yang lebih berkaitan dengan ilmu pengetahuan kita. Mengapa belajar statistik itu penting? Menurut Ridwan dan Sunarto tahun 2007, yang pertama itu sebagai komunikasi, yaitu sebagai penghubung beberapa pihak yang menghasilkan data statistik atau berupa analisis statistik sehingga beberapa pihak tersebut akan dapat mengambil keputusan melalui informasi tersebut. Ya, jadi statistik dapat digunakan sebagai sebuah sarana berkomunikasi melalui penyajian data dan informasi. Pemerintah bisa mengkomunikasikan tentang bagaimana perkembangan penduduk Indonesia melalui data infografis yang disebarkan lewat BPS. Lalu yang kedua, deskripsi, yaitu merupakan penyajian data dan mengilustrasikan data. Misalnya mengukur tingkat kelulusan mahasiswa, laporan keuangan, tingkat inflasi, jumlah penduduk, dan seterusnya. Deskripsi itu maksudnya menggambarkan. Jadi dengan statistika kita dapat menggambarkan seberapa banyak penduduk, seberapa banyak penduduk perempuan, seberapa banyak penduduk laki-laki Indonesia tahun sekian, berapakah tingkat inflasi, berapakah tingkat pertumbuhan ekonomi, kira-kira tingkat kelulusan siswa SMA tahun ini berapa, rata-rata IPK mahasiswa tahun ini berapa. Nah, itu contoh dari fungsi deskripsi. Kemudian ada regresi. Regresi ini berguna untuk melakukan peramalan, untuk melihat pengaruh data antara satu data dengan data yang lain untuk menghadapi gejala-gejala yang akan datang. Contohnya, kalau misalnya nanti saya makan satu porsi dalam sehari, kira-kira berapa berat badan saya naik dalam satu hari? Misalnya seperti itu. Jadi kita bisa melakukan peramalan. Nah, contoh yang lain, kira-kira kalau misalnya pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh investasi, kira-kira kalau investasi saya tahun ini ditambah sekian, pada tahun 2027 nanti, ya walaupun belum terjadi, walaupun sekarang tahun 2022, tahun 2027 nanti kira-kira bisa nggak kita prediksi ya?
Jawabannya bisa, karena dengan metode regresi namanya. Nah, lalu yang keempat adalah korelasi. Korelasi itu kan adalah hubungan. Maka untuk mencari sebuah kekuatan hubungan, kita bisa menggunakan statistika. Jangan sembarang menyebutkan bahwa pengaruh itu signifikan atau tidak. Kalau Anda mengatakan itu signifikan, maka Anda harus menguji dulu secara statistika ya. Jadi ini ada pengaruh atau enggak ya? Pasti ada pengaruh, cuma masalahnya signifikan apa enggak. Nah, itu perlu kita uji dengan uji korelasi. Jadi selain melakukan peramalan dengan regresi, kita bisa melihat bagaimana kekuatan antara sebuah variabel atau objek penelitian dengan metode korelasi. Nah, kemudian yang terakhir, yang kelima, komparasi. Komparasi itu kan dari kata compare, yang artinya membandingkan. Jadi, komparasi ini kita bisa melihat perbandingan antara dua kelompok atau lebih. Misalnya kita melihat bagaimana pertumbuhan perekonomian di negara berkembang dan tidak berkembang. Atau misalnya kita ingin membandingkan kira-kira IPK anak pagi sama anak malam, tinggian yang mana ya? Gitu. Nah, intinya ketika kita ingin membandingkan sebuah data dan kita ingin mengambil sebuah keputusan dari data tersebut, kita bisa menggunakan metode komparasi ini. Nah, jadi inilah menurut Ridwan dan Sunarto tahun 2007. Ada 5 fungsi statistika, yaitu komunikasi, deskripsi, regresi, korelasi, dan komparasi. Dan tentunya banyak sekali manfaat-manfaat yang kita bisa dapat dari ilmu statistika. Nah, ketika Anda ingin menjadi seorang pemimpin atau pengusaha, Anda harus mengerti dengan angka. Ketika Anda tidak mengerti dengan angka, Anda tidak paham dengan statistika, maka bisa jadi usaha yang Anda jalankan ke depannya tidak bisa berjalan dengan baik. Dan kalaupun masalah tersebut bisa Anda atasi dengan merekrut orang lain yang mengerti, Anda harus tahu sejauh mana Anda sebagai pimpinan akan mampu memahami data yang dibuat oleh bawahan Anda. Maka Anda harus tetap mengerti tentang bagaimana dasar-dasar statistika. Paling tidak Anda bisa mengerti dan membaca dari data tersebut. Nah, ini adalah satu kalimat penutup dari saya. Anak statistik itu harus jago hitung peluang. Salah satunya peluang bersama kamu di dalam satu cinta yang utuh. Sadis. Dan sekian dari materi kali ini. Jika teman-teman suka dengan materi ini, silakan like di bawah video ini. Jika memiliki saran dan pertanyaan, silakan menggunakan kolom komentar. Dan subscribe ya channel ini. Pastinya channel ini akan membantu teman-teman dalam memahami berbagai macam materi yang ada. Terima kasih.